Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya ambil. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi dibalik dari informasi yang saya berikan dan dibalik dari rencana yang sedang kamu lakukan di dalam kehidupan kamu, yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil kartu satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini akan menyimpulkan suatu kondisi yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan teman-teman dan terhadap energi yang teman-teman miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang suatu informasi yang bersifat negatif, baik di dalam pihak kamu ataupun baik di luar dari pihak kamu? Oke, guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan satu reaksi terhadap satu energi, bahwasannya satu energi tersebut sedang merasakan situasi yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang untuk saat ini pemikiran terhadap satu energi tersebut sedang kacau. Baik ketika diri dia sedang tertidur, dia tetap berpikiran terhadap kehidupannya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan saya. Apakah ini semua akibat dari perbuatan saya atau memang ini semua akibat dari kebodohan diri saya? Kenapa saya mengatakan akibat dari kebodohan? Karena memang satu energi tersebut sudah merasa menyesal terhadap seseorang yang dia kenal, atau bisa saja dia sudah merasa menyesal ketika diri dia berdampingan terhadap seseorang tersebut. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini dari sisi hubungan asmara kamu, baik secara LDR, kemungkinan dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, ada merasa diuntungkan. Kenapa saya berbicara ada dari rasa dirugikan dan ada rasa diuntungkan? Dengan kemunculan kartu Queen Nine of Swords ini, seseorang sudah berjuang, tetapi dengan apa yang dia perjuangkan, dia tidak mendapatkan dengan harapan ataupun ekspektasi dia. Dia sudah mati-matian berjuang terhadap hubungan LDR tersebut.
Dan dia berharap hubungan yang dia jalankan tersebut memberikan suatu ikatan di mana ikatan tersebut bisa dipastikan. Tetapi di pihak lain justru menarik ulur. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan toksik atau hanya sekedar numpang lewat, dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, lebih bagus kamu buang itu orang. Kenapa saya mengatakan kamu buang? Karena memang kehadiran diri dia hanya untuk membuat diri kamu kacau, hanya untuk membuat diri kamu sangat berantakan. Karena kemunculan kartu Nine of Swords ini, 9 pedang menusuk satu orang. Apapun yang dia lakukan, tetap pemikiran dia akan kacau. Walaupun memang ketika orang lain melihat dia tersenyum, melihat dia bahagia, akan tetapi senyum yang dia berikan, kebahagiaan yang dia berikan belum tentu menggambarkan situasi yang ada di dalam perasaan dia. Nah, kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu yang sedang menjalin hubungan rumah tangga, kemungkinan dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, kamu itu sebenarnya menjalankan hubungan rumah tangga kamu itu karena memang ada unsur keterpaksaan. Di mana unsur keterpaksaan itu kamu berpikir sumber penghasilan kamu dari dia. Ketika diri saya pisah dari dia, saya tidak mendapatkan yang namanya kebutuhan yang saya inginkan. Jadi mau tidak mau saya tetap bertahan. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, yang berperan secara aktif, ayah sebagai ibu dan ibu sebagai ayah, sebenarnya diri kamu itu merasa tertekan. Sebenarnya diri kamu itu tidak terima dengan kondisi yang kamu terima tersebut. Kamu harus bisa membagi waktu kamu dengan kamu memperjuangkan atau menerima status single parent itu. Kamu sudah tidak melihat bagaimana kondisi kamu lagi. Kamu hanya fokus terhadap single parent tersebut. Makanya muncul kartu Nine of Swords ini. Seseorang yang merasa tertekan, seseorang yang merasa terjepit, seseorang yang sedang merasakan suatu kepedihan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, saya melihat ada satu pemikiran kamu yang sedang berantakan. Atau bisa saja untuk saat ini diri kamu di dalam pekerjaan yang sedang kamu lakukan, kamu pun melakukannya karena memang unsur keterpaksaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kamu tidak punya pilihan di luaran sana. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan dengan kemunculan kartu Nine of Swords ini, faktor utama yang membuat diri kamu itu merasa kacau terletak di dalam materi. Nah, bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu kedua ini, saya melihat ada satu energi yang ingin menenangkan batin, yang ingin menenangkan pikiran dia. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Empress ini membuat diri seseorang itu ingin sendiri dulu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kalau saya mengkaitkan kedua kartu ini, yang membuat diri kamu itu ingin menyendiri tersebut karena memang ada suatu kekacauan yang kamu terima di dalam hidup kamu.
Apakah tindakan dari pasangan kamu, atau memang tindakan dari mantan pasangan kamu, atau memang tindakan dari orang yang berada di sekeliling kamu? Saya tidak tahu tindakan apa yang membuat diri kamu ingin menenangkan batin kamu, ingin menenangkan pikiran kamu. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian kedua? Muncul kartu Page of Wands. Seseorang yang berdiri tegak tetapi ada tongkat yang dia pegang. Di mana posisi dia tersebut harus dipaksa untuk bergerak maju. Nah, dengan apa yang saya katakan tadi, apabila diri kamu saya kaitkan terhadap kartu pertama, Nine of Swords, kamu memang menerima yang namanya kekacauan, tetapi dari rasa kekacauan tersebut, seharusnya diri kamu itu bisa bergerak maju untuk memperbaiki kehidupan kamu. Jangan karena memang diri kamu itu merasa kacau, diri kamu hanya stuck di dalam zona tersebut. Kamu harus bisa keluar dari zona ketidaknyamanan tersebut agar diri kamu bisa maju. Kartu Page of Swords ini seseorang yang harus dipaksa. Kalau dia tidak dipaksa, dia tidak akan mau bergerak untuk maju. Nah, kalau saya menutup kartu Nine of Swords dan masih mengangkat kartu Page of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul unsur api berzodiak, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Tetapi saya tidak menarik dari zodiaknya, saya hanya menarik dari unsur apinya saja. Kenapa saya menarik dari unsur api? Karena memang dari 4 unsur, air, udara, dan tanah ataupun api, hanya unsur apilah yang memiliki jiwa semangat. Hanya unsur apilah yang ingin memperbaiki kehidupannya. Kalau saya mengkaitkan antara Page of Swords, Page of Wands dengan kartu unsur api ini, ketika diri kamu dipaksa untuk bergerak maju, akan menimbulkan suatu semangat baru terhadap diri kamu dengan tujuan ingin menyembuhkan dari rasa kekacauan tersebut. Saya tidak menarik dan tidak mengangkat kartu The Empress, karena ketika diri saya mengangkat kartu The Empress dan meletakkannya di sini, kemungkinan akan keluar sisi jahat kamu. Makanya saya tetap menutup kartu The Empress. Kalau saya menutup kartu Nine of Swords dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu Queen of Pentacles. Ketika diri kamu memiliki semangat baru dan kamu memicu suatu kemajuan terhadap diri kamu, terhadap kehidupan kamu, akan timbul rasa kemakmuran, akan timbul rasa kebebasan yang ingin kamu harapkan, yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Lagi-lagi di dalam video ini, bahkan sampai ratusan video yang saya upload di dalam channel saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, ayo bangkit dari rasa kekacauan diri kamu. Oke guys, kita lihat bagaimana di bagian ketiga untuk kesimpulan dari bagian pertama dan bagian kedua. Muncul kartu pertikaian. Di mana kemunculan kartu ini untuk kedepannya saya akan pastikan terhadap diri kamu, ada seseorang yang akan berusaha membuat diri kamu kembali terhadap permasalahan. Walaupun diri kamu sudah tidak memikirkan terhadap orang yang menyakiti kamu, tetapi dia akan muncul membuat suatu permasalahan terhadap diri kamu. Saya tidak tahu siapa yang akan memunculkan suatu permasalahan terhadap diri kamu. Apakah
di dalam hubungan yang sedang kamu jalankan ini, atau memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu karena dia tidak mau melihat diri kamu berada di dalam posisi makmur ataupun merasa bahagia, karena muncul di bagian kedua kartu Queen of Pentacles. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Pertentangan, pertikaian, dan bertentang. Satu energi akan membuat diri kamu masih kembali terhadap dalam situasi permasalahan, tetapi energi kamu pun tidak terima terhadap pertikaian tersebut, dan kedua energi ini akan saling memberikan sifat negatif untuk kedepannya. Saya tidak tahu ini guys, posisinya nanti berada di mana. Apakah sifat negatif ini dimunculkan dari sisi pekerjaan kamu atau memang di sisi usaha yang sedang kamu jalankan? Akan muncul untuk kedepannya. Nah, kartu selanjutnya, kartu terakhir, pertikaian, pertentangan, dan muncul kartu The Tower yang berlambangkan zodiak Taurus berunsurkan tanah. Seseorang akan merasa kembali di dalam situasi permasalahan, di mana permasalahan tersebut akan membuat diri dia merasa hancur. Tetapi ketika diri saya berbicara secara positif, apakah keberadaannya di pihak kamu atau memang keberadaannya di pihak orang lain yang akan saya bicarakan secara positif ini, mudah-mudahan untuk kedepannya hal positif yang akan terjadi terhadap diri kamu. Kemunculan kartu terakhir yang dimana The Tower, seseorang yang sudah merasakan suatu kehancuran di masa lalu, untuk kedepannya dari rasa kehancuran tersebut dia akan menerima yang namanya kebebasan dan kemakmuran apabila dia sudah bergerak maju. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.